رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وبعد. Jamaah Masjid Al-Islam, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di masjid yang mulia ini, bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita adik-adik tenang. Harap ibu-ibu dikondisikan. Bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya sehingga Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita kesempatan umur sampai dengan hari ini di bulan yang penuh barakah yang Allah muliakan, bulan Ramadan. Kita berharap kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur, yang benar-benar bisa memaksimalkan kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian, kita semua adalah hamba-hamba Allah yang pasti melakukan dosa. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, mereka yang bertaubat. Maka kalau kita bicara masalah dosa, Al-Quran ketika menyebut dosa, maka kalau kita lihat terkadang menggunakan kalimat wizr, athqal. Athqal itu sesuatu yang berat, membebani. Dan juga kalau kita lihat dalam surat Toha ayat 100, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Siapa saja berpaling dari peringatan dari Al-Quran, maka dia akan menanggung dosanya. Kemudian Allah melanjutkan di ayat 101-nya, khalidina fihi. Mereka kekal dalam kondisi itu, tentu disebabkan karena dosanya. Wasa'alahum yaumal qiyamati himla. Dan sungguh dosa yang kita bawa sampai akhirat itu adalah seburuk-buruk beban. Jadi Allah menyebut beban dosa itu sesuatu yang amat buruk dan buruk sekali. Maka kita sangat membutuhkan ampunan Allah. Dan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla di antara nama dan sifatnya adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Ghaffar. Dan Allah juga menyebut dirinya innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni seluruh dosa. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Padahal Allah tidak membutuhkan istighfar kita, tidak membutuhkan mohon ampunnya kita, tapi kita yang membutuhkan ampunan Allah. Bahkan tidak sampai situ, Allah memotivasi kita untuk banyak mohon ampun. Di dalam firman-Nya dalam surat Nuh, ya, ketika itu Nabi Nuh berbicara di hadapan kaumnya, dan ini motivasinya sifatnya duniawi.
Faqultu astaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Allah, ya karena kita juga banyak dosa, maka diperintahkan kita banyak mohon ampun. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu benar-benar Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan dengan lebat. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan melimpahkan harta. Wa banin, dan juga keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga akan menjadikan untuk kalian sungai yang mengalir airnya. Ini motivasinya dunia. Dan juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man aktsarul istighfar, siapa saja yang banyak mohon ampun kepada Allah, ja'alallahu min kulli hammin faraja, Allah akan jadikan setiap kegundahan hatinya, Allah akan ganti dengan kelapangan dadanya, kelapangan hatinya. Kita ini kan sering karena persoalan-persoalan hidup kita merasa sempit dada kita, maka Allah akan lapangkan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah berjanji akan memberikan solusi dari setiap kesulitan hidup. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berjanji akan memberinya rizki dari jalur yang tidak pernah dia sangka-sangka. Jadi Allah memotivasi kita untuk banyak istighfar. Makanya kalau kita lihat kebiasaan para salafun saleh dan uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, wallahi demi Allah, saya mohon ampun dan bertaubat kepada Allah sehari tidak kurang dari 70 kali. Dan satu athar juga menyebutkan bahwasannya Abu Hurairah, beliau itu sehari beristighfar kepada Allah lebih dari 1000 kali. Maka kita di bagian yang mana? Am minal mukthirin, apakah kita termasuk yang banyak beristighfar? Am minal muqassirin, atau kita ini masih banyak lalai dari beristighfar kepada Allah padahal kita tahu kita banyak dosa. Untungnya lagi di bulan Ramadan ini, kalau kita lihat amalan-amalan yang khusus di bulan Ramadan itu motivasinya ampunan. Siapa yang puasa dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosanya. Siapa yang sholat tarawih, sholat atau qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala, Allah ampuni dosa-dosanya. Siapa yang qiyamul lail di 10 malam terakhir, Allah ampuni dosa-dosanya. Dalam hadis juga disebutkan, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Maka betul, Ramadan ini tujuannya menjadikan kita bertakwa, dan orang bertakwa cirinya itu orang yang banyak minta ampun kepada Allah. Lihat dalam surat Az-Zariyat, ketika Allah mencirikan orang-orang yang bertakwa, wabil asharihum yastaghfirun. Ketika Allah berbicara tentang orang bertakwa juga di surat Ali Imran ayat ke-15 ya, atau ke-14, di situ Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang bertakwa itu cirinya banyak istighfar di waktu sahur. Ketika Allah berfirman di surat Ali Imran juga, wasari'u ila maghfiratim, bersegeralah kalian menyambut ampunan Allah, wa jannat, dan juga surganya, arduhas samawat wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang bertakwa. Jadi selalu bicara tentang ampunan, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Maka betul sekali, malaikat Jibril ketika mendatangi Rasulullah, ketika beliau di mimbar, beliau mengatakan, ya, bu'dan, jauh sekali orang dari rahmat Allah. Man adraka Ramadan, siapa yang diberi kesempatan masuk di bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan itu, walam yughfar lahu, tapi Allah belum mengampuninya. Qul amin, katakanlah amin wahai Muhammad. Maka Nabi SAW menjawab amin. Maka istighfar ini penting sekali dalam kehidupan kita. Kita perlu banyak istighfar, dan momen bulan Ramadan adalah momen yang sangat istimewa untuk minta ampun. Jamaah sekalian rahimakumullah, penutup ya, istighfar itu waktunya bebas kapan saja, tetapi waktu istighfar terbaik adalah sebelum azan subuh atau di waktu sahur.
Ini adalah waktu istighfar yang paling baik. Tentang hal itu ayatnya tadi sudah kita baca. Ciri orang bertakwa banyak istighfar di waktu sahur. Abdullah bin Abbas itu kalau sudah mendekati waktu sahur, beliau segera menyelesaikan sholatnya, segera menyelesaikan bacaan Qur'annya, dan fokus beristighfar sampai dengan waktu fajar. Jangan disia-siakan. Ada sebagian kaum muslimin selesai sahur tidur lagi, selesai sahur main HP, ngobrol, ada yang nonton TV, padahal itu waktu istimewanya istighfar. Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau punya anak diantaranya Nabi Yusuf, dan juga saudara-saudaranya. Kita tahu ceritanya, saudaranya mencelakakan Nabi Yusuf. Ketika Allah angkat derajat Nabi Yusuf, saudara-saudaranya yang berlaku kurang ajar kepada Nabi Yusuf itu mendatangi ayahnya. Wahai ayah, kami mengakui kesalahan kami, tolong mohonkan ampun kepada Allah untuk kami, wahai ayah. Apa jawaban ayahnya? Qala saufa astaghfiru laka rabbi. Ya, nanti saya akan mintakan ampun untuk kalian. Tidak langsung saya mohonkan ampun, enggak, tapi kata ayahnya, nanti saya mohonkan ampun. Ibnu Katsir menyebutkan maksud kalimat dari nanti dimohonkan ampun, ayahnya ini menunda istighfar untuk putra-putranya sampai dengan datang waktu sahur. Karena itu waktu yang sangat istimewa untuk mohon ampun kepada Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kesempatan kita masih kurang lebih masih 10 hari lebih, maka mari kita tidak menyia-nyiakannya, perbanyak istighfar. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doa apa yang engkau anjurkan aku baca kalau aku tahu itu malam Lailatul Qadar? Apa jawaban beliau? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Tentang apa itu? Ya Allah, engkau maha pengampun, pemaaf, mencintai permohonan maaf, maafkan kami. Lagi-lagi bicara tentang ampunan. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang celaka, diberi kesempatan masuk bulan Ramadan tapi Allah belum mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang diampuni, dan semoga Allah beri kepada kita semua rizki husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.